teman-teman, sebelumnya perkenalkan, namaku Eva Syafira Aziza. Saat ini aku masih kuliah di UNESA atau Universitas Negeri Surabaya. Dan aku mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail atau di judul, kali ini aku akan membahas tentang pendidikan karakter. Nantinya akan dijelaskan kenapa sih pendidikan karakter itu penting dan apa dampaknya jika pendidikan karakter ini tidak dimiliki oleh seseorang. Dan nantinya juga ada sedikit saran bagaimana penerapan pendidikan karakter ini bagi anak-anak. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Aku yakin sebagian besar teman-teman di sini sudah tahu apa itu pendidikan karakter. Tapi di sini aku mau menjelaskan lagi dan menegaskan kenapa sih pendidikan karakter ini penting. Jadi, pendidikan karakter ini adalah sebuah metode pendidikan yang dilakukan oleh guru dalam upaya menanamkan moral dan memengaruhi karakter murid. Jadi pada dasarnya pendidikan karakter ini berfungsi untuk membangun atau membentuk individu agar memiliki moral yang baik, perilaku yang baik, dan sopan. Nah, jadi bisa kita lihat betapa pentingnya pendidikan karakter ini dalam kehidupan manusia bersosialisasi, dalam pendidikan. Nah, karena kita ini hidup di negara Indonesia, negara yang sangat multikultural. Tentu di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan dari segi suku, ras, budaya, bahasa, bahkan fisik. Nah, hal itu kan pasti mendorong kita atau menuntut kita untuk memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Nah, sikap toleransi ini sudah tercakup atau termasuk dalam pendidikan karakter. Jadi, jika kita memiliki atau memahami pendidikan karakter, secara otomatis jiwa toleransi dan menghormati serta menghargai orang lain itu secara alami sudah tertanam dalam diri kita. Jadi, jika kita memiliki pendidikan karakter yang baik, kita akan mampu untuk menerima segala perbedaan tersebut. Lalu, bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan karakter dalam dirinya? Nah, hal itu tentu saja orang tersebut akan memiliki sikap yang egois. Orang yang egois tidak akan mau menerima pendapat orang lain atau perbedaan. Ia akan merasa dirinya atau apa yang ada dalam dirinya itu adalah hal yang benar. Jadi di sini pendidikan karakter perlu sekali ditanamkan. Orang-orang yang tidak memiliki pendidikan karakter dalam dirinya dapat berpotensi menjadi pembuli atau berujung pada tindakan bullying. Padahal tindakan bullying ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu kesehatan mental seseorang, bahkan mengakibatkan kematian. Dan parahnya lagi, tindakan bullying ini kerap kali dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, seperti TK atau SD. Memang anak-anak seusia ini pemahamannya masih belum begitu mendalam dan mereka belum mengerti bagaimana rasanya jika mereka berada di posisi korban. Nah, makanya pendidikan karakter ini sangat penting ditanamkan mulai sejak dini. Nah, mengapa anak-anak di bawah umur ini dapat melakukan bullying? Karena anak-anak di umuran ini tuh pemahamannya masih belum mendalam dan mereka bermainnya itu biasanya secara berkelompok. Contohnya, misalkan dalam kelompok itu terdapat 3 orang, ada A, B, dan C. Pasti salah satu orang di sini akan menjadi pemimpin atau provokatornya, misalkan B. Jadi, saat B ini tidak menyukai anak D, secara otomatis teman-teman yang lain juga akan mengikutinya. Nah, hal tersebut dapat berujung pada perilaku bullying. Kita pasti sudah sering mendapati kasus atau berita orang bunuh diri ataupun orang yang harus masuk rumah sakit jiwa dikarenakan tindakan bullying ini. Jadi dapat kita lihat betapa berbahayanya jika orang-orang
atau tiap individu tidak ditanamkan pendidikan karakter. Dan bullying ini tidak lagi hanya sebatas kata-kata atau ejekan, tapi juga sudah merambat pada kekerasan fisik. Hal tersebut akan semakin memperparah tindakan bullying tersebut. Nah, bullying ini tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga bisa dilakukan dalam dunia maya. Kita saat ini sedang dilanda pandemi yang mengharuskan kita hampir melakukan segala hal lewat media sosial. Contohnya bekerja, bersekolah, berbelanja. Nah, kita biasanya menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, Instagram, YouTube, ataupun Twitter. Nah, berbagai aplikasi tersebut beberapa ada yang menyediakan kolom komentar. Sebagian besar orang pasti menghabiskan waktunya selama pandemi ini untuk membuka handphonenya, berselancar di media sosial. Jika kita lihat sekarang kondisi atau saat kita membaca komentar, pastilah ada orang yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang mendukung, dan ada yang tidak mendukung. Tapi bahasa yang digunakan ini berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang tidak beretika, ada yang sudah sesuai aturan. Nah, oknum-oknum yang melontarkan kata-kata tidak pantas ini adalah contoh orang yang tidak memiliki pendidikan karakter. Maka dari itu, pendidikan karakter ini dapat menjadi bekal kita dalam bermedia sosial. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang lain hanya karena kata-kata kita. Indonesia, pendidikan karakter ini masih tergolong rendah atau gawat darurat pendidikan karakter. Nah, upaya untuk memperbaiki hal ini adalah diadakannya gerakan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, PPK ini berisi 5 nilai-nilai. Yang pertama yaitu nilai religius, yaitu nilai yang mencerminkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai nasionalis, yaitu nilai yang mencerminkan perilaku baik, intinya bersikap baik kepada bangsa. Jadi kita dituntut untuk mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter integritas. Nilai ini mencerminkan untuk menjadikan kita selalu menjadi pribadi yang jujur. Lalu yang keempat, nilai karakter mandiri. Nilai ini mencerminkan agar kita tidak selalu menggantungkan orang lain. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir yaitu nilai gotong royong. Nilai ini mencerminkan tindakan atau kegiatan kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, pentingnya pendidikan karakter yang baik bagi anak ini harus ditanamkan mulai sejak dini. Nah, tertanamnya pendidikan karakter yang baik ini secara otomatis akan menjadikan anak memiliki pola pikir dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter ini tidak hanya didapatkan dari sekolah, tapi juga harus diberikan kepada anak sejak dini melalui orang tua atau orang-orang terdekat. Dan pendidikan karakter ini dapat diberikan melalui cara mengajar bagaimana cara bertutur kata yang baik, berperilaku yang sopan. Terdapat pula beberapa indikator dan nilai-nilai yang harus diterapkan demi tercapainya pendidikan karakter yang baik, yaitu ada karakter religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, baik teman-teman, seperti itu yang bisa aku sampaikan di sini. Semoga semua penjelasanku bermanfaat bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.